Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun sahabat berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, ketenangan, keberkahan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengurus kita, yang menidurkan kita, membangunkan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang mendetakkan jantung kita, yang mengurus kita siang dan malam, yang memberikan makan dan minum kepada kita. Dialah Allah yang memiliki langit dan bumi. Dialah Allah yang menggerakkan setiap apapun yang bergerak, yang menguasai setiap pikiran dan jiwa. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat dan kenal kepadanya, semakin tenang jiwa kita. Makin jauh darinya, semakin lalai darinya, semakin gelisah dan gundah hati kita. Semakin berharap dan bergantung kepadanya, maka semakin tentram hati kita, kolbu kita semakin tenang. Semakin bergantung dan berharap kepada manusia, kepada selain Allah, maka semakin gundah, gelisah, menderita, dan penuh dengan kecemasan dan rasa takut. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka pagi ini, hari ini dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, dengan kalimat Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut asmamu, ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Tiada Tuhan, tiada daya dan upaya kecuali kekuatan darimu. Kemudian kita sampaikan di pagi ini, di siang ini, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah melindungi kita dari berbagai macam hal yang buruk, baik secara jiwa dan secara raga kita, dengan kalimat Bismillahi la yadurru ma asmihi syai'un fil ard wala fis samai wa huwas samiul alim. Dengan namamu, ya Allah, yang dengan namamu itu tidak ada yang bisa mencelakakan, membahayakan, baik di langit ataupun di bumi. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kita lazimkan doa ini, Bismillahi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kita lazimkan doa ini, kita istiqomahkan doa ini. Semoga dengan mengistiqomahkan doa ini dilindungi diri kita dari berbagai macam hal yang buruk, dari berbagai macam hal, pikiran, perasaan, serta kejahatan apapun. Insya Allah, Allah akan melindungi kita. Kita hanya bertawakal, berikhtiar, berdoa, kemudian Allah yang memberikan kesembuhan kepada kita. Sahabat-sahabat, ini ilmu hati. Sedangkan tidak hanya ilmu hati yang kita lakukan pada saat pemulihan sakit apapun, terutama psikosomatis. Kita juga wajib untuk menjalankan aturan-aturan secara medis. Makan 2 jam 10 suap, minum air putih 1 jam 1 gelas, air gula, jangan lupa air gula. Banyak banget yang menyampaikan kepada saya. Ada yang menyampaikan kemarin belum lama ini, ada seorang ibu yang hadir ke sini, dan beberapa yang bertanya banyak sekali. Langsung katanya nggak boleh minum gula, berarti saya nggak minum gula itu selama 3 bulan katanya. Apa yang ibu rasakan? Lemes sampai mau pingsan, lemes, keringat dingin, gemetar. Tapi saya nggak tahu itu karena gula. Ternyata gula ini pas lihat di Kang Asep katanya harus banget. Betul sahabatku, gula itu, glukosa itu, karbohidrat itu, glukosa itu digunakan oleh tubuh kita untuk energi.
Tidak ada energi kalau tidak ada karbohidrat dan glukosa. Dijamin tidak akan ada energi. Tidak akan ada tenaga untuk, jangankan untuk jalan, jangankan untuk lari, untuk ngobrol aja ngos-ngosan. Untuk nafas aja sesek, Pak. Maka ini hati-hati. Siapapun beliau yang mengatakan nggak penting gula, nggak penting karbohidrat, hati-hati, akan merusak diri kita, organ tubuh kita, ke liver, ke segala macam, ke pankreas kalau kurang glukosa. Bahkan kurang glukosa di bawah 50 atau 40 sudah nggak kuat orang, pingsan itu, koma itu. Ini yang wajib saya sampaikan dimanapun. Orang seringkali takut gula tinggi, takut gula tinggi. Yang ditakutkan itu orang psikosomatis itu harusnya jangan gula tinggi. Yang ditakutkan itu gula yang rendah, namanya hipoglikemi. Kalau gulanya tinggi 600, 400, 300 sampai 900 ada, orang biasa-biasa aja. Ada juga orang yang merasa sering pipis segala macam. Bukan gak bahaya gula tinggi banget itu. Cuman lebih bahaya lagi kalau gula sampai ngedrop di bawah 110, misalkan 90, itu udah lemes tuh. 80 lemes keringat dingin, 70 lemes keringat dingin, gemetar, sesek, keliengan, mata rabun, 60 apalagi 50, 40 itu sudah tidak sanggup orang, udah koma itu, udah koma, udah pingsan 40 itu. Maka tidak main-main, jangan dianggap sepele. Jadi jangan fokus ke lambung, jangan fokus ke masalah asam lambung. Kalau orang yang psikosomatis fokusnya bukan ke situ, fokusnya kepada menata hati, kemudian air putih, karbohidrat, gula, gerak, jangan diam, gerak supaya tubuhnya pembuluh darahnya nggak mengecil, kemudian nggak mengendap darahnya, nggak mengental. Kalau diam terus mengental darahnya, maka harus dibawa gerak. Tapi untuk bergerak butuh energi, maka butuh makan karbohidrat. Jangan bubur. Kemarin juga makannya bubur, makanya lemes.